Setelah sekian lama, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akhirnya menerima dan menyatakan berkas perkara pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang telah lengkap atau P21 dan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Subang beserta tersangka dan barang buktinya. Rencananya sidang perkara pembunuhan ini akan digelar mulai pekan depan. Penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Astuti dan Amelia Mustika Ratu akhirnya memasuki babak baru setelah berkas perkara dari Direskrim Umum Polda Jawa Barat telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Selasa siang. Berkas diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati dan telah dinyatakan lengkap atau P21. Namun berkas tersebut untuk dua tersangka Yosef Hidayat dan M. Ramdhanu. Kemudian terdakwa berikut 139 barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Subang. Hasil penelitian berkas perkara oleh tim penuntut umum dan juga koordinasi serta konsultasi antara penyidik dan juga tim penuntut umum untuk berkas perkara atas nama tersangka YH alias Y dan juga berkas perkara atas nama tersangka RD alias D telah dinyatakan lengkap atau P21 di tanggal 2 Februari 2024. Dan pada hari ini tanggal 6 Februari 2024 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Subang yang diserahkan oleh tim penyidik Polda Jabar kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk tersangka YH dan juga D dilakukan penahanan penuntut umum selama 20 hari. Sementara itu Selasa siang di kantor Kejaksaan Negeri Subang, tersangka Danu datang lebih dahulu didampingi oleh LPSK. Selang 1 jam, Yosef datang di halaman kantor Kejaksaan. Kedua tersangka itu sudah dilakukan penahanan oleh polisi selama 105 hari pasca penetapan tersangka. Menurut kuasa hukum Yosef menyebutkan jika sidang ini terkesan dipaksakan karena dari 5 tersangka hanya 2 berkas yang diterima kejaksaan. Selain itu belum ditemukan barang bukti senjata tajam. Bahwa memang berkas ini dipaksakan untuk disidangkan. Artinya dari 4 berkas itu yang diterima kejaksaan hanya 2. Untuk yang lainnya seperti apa, Pak? Ya saya dengar ya mungkin masih menunggu perkembangan hasil persidangan yang ini. Nah ini kan hingga saat ini barang bukti belum ditemukan. Menurut kuasa hukum seperti apa tanggapannya dan untuk melawannya di pengadilan seperti apa nanti? Ya jelas begini, ini kan pasal 340 ya, pembunuhan dan yang pasti alat yang digunakan itu harus dijelaskan ya. Dan memang sesuai dengan surat yang saya terima dari Kompolnas hari kemarin bahwa alat bukti itu memang tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan sehingga masih ragu pihak kepolisian menetapkan alat bukti yang digunakan untuk pembunuhan. Jadi lucu saja ketika Kompolnas sendiri melalui suratnya menyatakan bahwa ada kesulitan, tetapi berkas ini akhirnya limpah juga di kejaksaan. Atau mungkin karena waktu penahanannya hampir habis minggu ini, ya tanggal 15, jadi mungkin ini dipaksakan untuk disidangkan. Para tersangka disangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan 56 KUHP turut melakukan dan ikut melakukan. Mereka terancam hukuman seumur hidup dan atau kurungan 20 tahun penjara. Tim Liputan Transmedia.